Misalnya tadi Pak Suli sampaikan, salah satunya adalah sanitasi lingkungan, ketersediaan air sarana air minum bersih begitu. Sehingga di situ kita buatkan air minum bersih, kita buat bor, kita sumur gitu ya. Betul, makanya kenapa kok ada orang ITS. Salah satunya yaitu tadi dia yang melihat mana sih tempat atau lokasi air minum bersih yang tepat atau yang ya itu akhirnya kan biasanya kan orang ITS kan memang ya ahlinya, secara keilmuannya kan di situ. Bagaimana kemudian ini kesungguhan dan keseriusan? Karena sesungguhnya kan ini kan menyangkut kebutuhan dasar rakyat kan. Betul. Ya, kebutuhan dasar rakyat itu ada termasuk pendidikan dan kesehatan. Jadi tentu ini kan harus menjadi perhatian sejauh mana sesungguhnya proses pelayanan kesehatan masyarakat ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan bagaimana pengurangan menekan stunting ini bisa kita lakukan. Cuma itu kan kira-kira berjalan secara keseluruhan atau tidak? Adakah evaluasi kita yang secara utuh tetap penyelenggaraan Posyandu itu? Iya. Jadi karena harapan dari Pak Presiden Prabowo itu bahwa Posyandu itu adalah bagian yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menyiapkan anak yang kemudian dia itu mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat, terukur. Ada satu persoalan penting yang juga menjadi concern pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur hari ini tentang masalah stunting. Ya. Saya mendapatkan banyak beberapa referensi yang menyebutkan bahwa kondisi stunting di Jawa Timur ini bisa dibilang tidak baik-baik saja. Ya, bisa dibilang baik saja karena tapi juga ada daerah yang mengklaim bahwa kondisi stuntingnya sudah berkurang jauh, bahkan ada yang zero gitu kan. Saya ingin membicarakan ini dan alhamdulillah di podcast PU TV yang berkolaborasi dengan DPRD Jawa Timur hadir di acara ini Ustadz Dr. Haji Suli Daim, MM, MPD. Saya sebut lengkap biar kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak bisa meluangkan waktu yang sangat sibuk dari kegiatan-kegiatannya. Nah, yang kedua saya perkenalkan ini tokoh muda yang sekarang menduduki posisi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jabatannya banyak sekali, saya sampai nggak hafal, dari Mas Dede Nasrullah. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini Caca ini saya panggilnya supaya enak. Sampai nggak hafal tadi. Jabatannya gelarnya banyak sekali, nanti bisa ditulis saja di tagline-nya. Ini saya sebelum masuk ke ini, saya ingin Mas Dede ini ya, punya data terbaru tentang stunting. Nah, nanti apa yang akan kita bedah dari datanya Mas Dede ini supaya nanti sebenarnya kondisi realnya seperti apa, Mas Dede, yang terjadi dalam masalah stunting di Jawa Timur ini. Baik, terima kasih Cak Yud. Saya panggil Cak aja supaya enak dan akrab. Jadi berbicara terkait dengan stunting ini kan suatu hal gangguan tumbuh kembang yang itu yang dialami pada anak yang akibatnya mengalami pada gizi buruk. Biasanya kalau di standar WHO itu dia kurang dari standar deviasi min 2 standar deviasi. Itu baru dikatakan anak stunting. Min 2 standar deviasi. Menjelaskannya gimana ini supaya lebih mudah? Ya, standar deviasi itu adalah standar yang diterapkan oleh WHO untuk pengukuran
bagi anak stunting, biasanya melalui lingkar lengan itu. Nah, itu diukur dan nanti kalau tinggi badan juga berarti. Betul, tinggi badan termasuk berat badan termasuk juga. Nah, baru ketika dia standar deviasinya itu -2 itu dikatakan dia stunting, anak tersebut stunting. Nah, kalau berbicara data khususnya di Jawa Timur, memang data di Jawa Timur ini berkaitan dengan stunting itu dia di angka 17,7 ya. Data kapan itu? Itu data terbaru tahun 2023. Oke. Itu menurut Survei Kesehatan Indonesia. Jadi survei ini dirilis tahun 2023 dan memang gini 2024 belum update. Biasanya sudah keluar biasanya, tapi nggak tahu sampai hari ini kok masih belum turun terkait dengan data yang di seluruh Indonesia. Memang kalau secara keseluruhan nasional memang Jawa Timur memang maksudnya masuk di kategori aman-aman saja. masih di tengah lah dibandingkan dengan wilayah timur biasanya. Yang lebih tinggi itu biasanya wilayah timur seperti Papua. Betul. Itu sangat tinggi. Nah, data di Jawa Timur itu 17,7. Nah, dari angka 17,7 itu yang paling tinggi untuk stuntingnya itu ada di Kota Probolinggo kalau tidak salah. Kota Probolinggo. Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo itu sebesar 35,4%. Kalau yang terendah memang masih diduduki oleh Kota Surabaya. Yang zero. Kalau dikatakan zero belum zero karena di sini data tahun 2023 itu sebesar 1,6%. Surabaya ya? Ya, di kota Surabaya. Itu mungkin berkaitan dengan data terkini tahun 2023. Tapi memang seharusnya 2024 ini sudah keluar, sudah ada perkembangan. Karena memang dinamis begitu. Salah satu contohnya misalnya di Madura. Madura itu dulunya itu masih ada di tingkat yang paling terendah untuk angka stuntingnya. Tapi 2023 itu khususnya di Pamekasan. Karena kebetulan ini disertasi saya tentang stunting begitu Cak Yud. Ya, sehingga saya paham beberapa wilayah yang angka stuntingnya tinggi dan kebetulan saya juga termasuk salah satu tim percepatan stunting di Jawa Timur. Di Pemprov ya. Iya, kan di bawahnya BKKBM provinsi BKKBM. betul. Nah, itu tim percepatan untuk percepatan penurunan stunting di Jawa Timur dengan beberapa kampus Jawa Timur yang lainnya. Yang salah satunya ada dari UNER, kebetulan dari Muhammadiyah Surabaya saya yang diminta untuk tim percepatan stunting itu. Anggotanya berapa itu? Anggotanya lumayan banyak itu, Pak Suli. Itu karena Melibatkan dari beberapa kampus ya? Iya betul, beberapa kampus ada dari Barwijaya, kemudian ada dari UNER juga, ada dari ITS. Kalau ITS itu berkaitan dengan sanitasi, sanitasi lingkungan biasanya. Mulai kapan? Kok saya baru dengar nih, Mas? Oh, itu saya turun itu mulai tahun 2022. Oh, berarti pas COVID. Betul, 2022 2023. Pasca Covid. Ya, betul, pasca Covid. Itu kan juga meningkat itu angka stunting itu yang karena Saat COVID itu. ya betul. Karena memang permasalahan stunting ini bukan hanya permasalahan kesehatan, ada faktor-faktor yang lainnya. Seperti misalnya faktor ekonomi itu yang juga sangat berpengaruh terjadinya stunting. Karena berdampak pada gizi ya. Betul itu, Kak Suli. Jadi data terbaru, Cak, masih 17,7. Ya, saya ingin respon Anda dulu melihat kondisi mutakhir. Ya, kalau ini kan pemerintah provinsi memang serius ya. Saya kira dengan wujud apa yang pergub yang dibuat oleh gubernur bahwa untuk melakukan percepatan kemudian melibatkan kampus ya untuk turut serta menjadi bagian dari percepatan stunting ini agar kalau syukur-syukur kemudian bisa kemudian nol kan begitu. Tapi itu kan butuh proses ya dan butuh juga manajemen penataan yang memang terukur. Oleh karena itu, karena memang ini karena beberapa faktor, berarti ini kan juga harus mungkin kegiatan ini harus berintegrasi kan. Ya. Mumpung sekarang ini ya kan kemudian kebijakan Presiden Prabowo itu terkait dengan makan gizi gratis ya. MPG. Iya, MPG kemudian
Di samping itu juga adalah terkait dengan program-program yang memang diharapkan. Ini kan secara otomatis ketika makan gizi gratis itu kan adalah bagian daripada upaya untuk mempercepat penanganan terkait dengan stunting. Ya tentu kan ini harus semua kabupaten kota itu ya memprioritaskan ya APBD-nya di dalam penanganan ini, sehingga ini tidak hanya terfokus pada pemerintah provinsi, tapi kabupaten kota itu adalah bagian daripada untuk melakukan penguatan penyelesaian terkait dengan stunting ini. Taruhlah seperti tadi Probolinggo ya. Betul. Tertinggi Kabupaten Ya, Probolinggo. Probolinggo kan tertinggi ya, 36, sekian persen ya data yang disampaikan oleh Pak Dede itu ya. Tentu ini kan sejauh mana sih intervensi dari pemerintah kabupaten yang turut serta dengan kebijakan pemerintah provinsi ini untuk segera mengurangi angka stunting, menekan angka stunting yang ada di Probolinggo. Taruhlah kalau contoh sekarang Surabaya dalam tataran ini kan masih 1,6% ya, relatif ya bagus ya. Tapi kota besar. Karena kota besar. Karena mereka ya karena faktor stunting itu ya tadi Pak Dede sampaikan juga ya, ekonomi, pendidikan ya, kemudian ini kan kemudian belum lagi sanitasi ya ini kan berdampak lingkungan ya. Rata-rata kan mohon maaf kan masyarakat desa itu kan tidak semuanya memahami itu semua. Bahkan juga masih kita temukan ya. Saya juga tidak tahu ya nanti di Probolinggo itu sejauh mana ketika kita mendalami di situ masih adakah sanitasi yang kurang memenuhi standar ketentuan kita, memenuhi syarat kesehatan dan sebagainya. Jadi kebijakan pemerintah provinsi dengan memberikan pergub terkait dengan percepatan penekanan stunting itu ya harus disertai dengan kabupaten kota itu menjadi bagian tidak terpisahkan untuk kemudian menekan jumlah stunting yang ada di daerahnya masing-masing. Mas Dede, kita perlu pertajam. Sebenarnya yang dilakukan tim percepatan itu apa untuk membantu yang seperti disampaikan Pak Suli tadi? Ya, jadi sebenarnya tim percepatan ini ya memang karena memang kami dari kampus ya, sehingga yang kami lakukan adalah pengabdian pada masyarakat. Yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan intervensi yang berkaitan dengan penurunan angka stunting itu. Jadi kita lihat di sana terlebih dahulu, kira-kira apa penyebab faktornya stunting. Misalnya tadi Pak Suli sampaikan, salah satunya adalah sanitasi lingkungan, ketersediaan air air minum bersih begitu. Sehingga di situ kita buatkan air minum bersih, kita buat bor, kita sumur gitu ya. Betul, makanya kenapa kok ada orang ITS. Nah, salah satunya yaitu tadi dia yang melihat mana sih tempat atau lokasi air minum bersih yang tepat atau yang ya itu akhirnya kan biasanya kan orang ITS kan memang ya secara keilmuannya kan di situ. Nah, sehingga dia cari kemudian dilakukan kedalaman berapa kira-kira untuk mendapatkan air minum yang bersih itu. Nah, itu salah satu contohnya misalnya di situ ditemukan berkaitan dengan ketersediaan itu. Kalau misalnya berkaitan dengan makanan. Nah, kita biasanya melakukan pendampingan misalnya di situ ada potensi ternyata di sana itu tempatnya misalnya di laut atau dekat dengan laut. Kenapa kok dekat dengan laut ternyata kok stunting? Padahal kan ikan kan gizi. Betul, padahal secara gizi pemenuhan nutrisinya di situ kan ada kekayaan alam ya ikan itu. Ternyata mereka belum bisa memanfaatkan ikan itu untuk pemanfaatan pangan lokal untuk kebutuhan anak stunting, sehingga kita ngajarin bagaimana misalnya ikan ini bisa menjadi makanan tambahan bagi anaknya. Ya tadi itu karena faktor ekonomi. Betul. Jadi ikannya dijual. Ini bisa jadi dikonsumsi. Betul, bisa jadi begitu karena dia nggak mengolah ikan, memang ikannya dijual kan. Betul. Ya. Jadi ya berarti urusannya juga pada ketahanan pangan sekali. Betul, ketahanan pangan berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Kemudian lagi ya mungkin berkaitan dengan promosi kesehatan. Ya itu. Jadi tapi seberapa masif untuk menangani percepatan ini dengan program-program yang ada, Pak Jadi menurut Anda? Sebenarnya kalau lihat dari data yang terbaru tadi itu memang cukup signifikan penurunannya. Ya, ketika dilakukan pendampingan oleh perguruan tinggi. Makanya peran perguruan tinggi itu juga sangat penting. Sangat besar. Selain misalnya biasanya perguruan tinggi melakukan riset, dari riset itu kemudian ditemukan ternyata di sana itu
stuntingnya karena ini, faktor ini lah. Berarti bagaimana intervensinya supaya tepat lah? Kan itu berdasarkan dari riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi begitu. Sehingga supaya tepat itu tadi penanganannya, sehingga tidak ini. Ada basis datanya juga betul, ya. Betul. Sebelum ada intervensi. Betul. Iya. Iya, peran pemerintah menurut Anda dalam hal ini eksekutif ya? Iya. Enggak. DPR di Jawa Timur itu sesungguhnya sudah punya perda tentang pelayanan kesehatan masyarakat. Oh, perdanya sudah. Perda. Jadi perda ini sesungguhnya diantaranya adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tentu itu di dalamnya juga mungkin masuk stunting ya. Stunting, karena stunting itu adalah bagian daripada pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tinggalkan sekarang ini yang tadi adalah bahwa program ini, aturan ini, regulasi yang ada itu tidak sekedar aturan, tapi komitmen kan. Ya. Jadi komitmen itu baik pada pemerintah kabupaten kota ya, maupun pihak-pihak yang terkait di dalam penanganan ini. Apakah kemudian pihak terkait maksudnya siapa ini, Pak? Ya, dalam hal ini ya otomatis kan pertama adalah dinas kesehatan kan. Oke, dinas kesehatan. Sebagai leading sektor kemudian untuk penanganan stunting ini. Nah, karenanya bagaimana kemudian ini kesungguhan dan keseriusan? Karena sesungguhnya kan ini kan menyangkut kebutuhan dasar rakyat kan. Betul. Ya, kebutuhan dasar rakyat itu ada termasuk pendidikan dan kesehatan. Betul. Jadi tentu ini kan harus menjadi perhatian sejauh mana sesungguhnya proses pelayanan kesehatan masyarakat ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan bagaimana pengurangan menekan stunting ini bisa kita lakukan. Jadi bupati juga wali kota yang ada di Jawa Timur ini ya turut serta. Dia juga harus melakukan upaya penekanan itu dengan program-program yang memang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga program ini betul-betul terintegrasi. Kalau kemudian ini hanya bergantung, kita sudah punya perda yang terkait dengan itu, tetapi kemudian pemerintah kabupaten kota itu tidak merespon dan melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Upaya yang sungguh-sungguh ini terkait pendanaan APBD, penguatan kemudian kelembagaan, bagaimana mempercepat dan ini agar kemudian segera secepat mungkin untuk bisa kita dapatkan. Jadi salah satu hal yang Anda soroti adalah antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini bisa bersinergi begitu ya. Iya kan kita sudah. Tapi faktor anggaran menjadi masalah begitu Pak. Gimana? Kita kan tidak tahu kan ya, kita kan tidak tahu. Tetapi kan begini, ya kalau memang bicara anggaran Surabaya itu kan ya beda. Lebih besar. Iya, kota besar, kota provinsi yang APBD-nya itu 11 tertinggi, triliun. ya 11 triliun. Ya, sementara nanti Pacitan sama Trenggalek, itu kan. Tapi ini kan tidak bisa. Ini kan problem terkait dengan mempersiapkan kita Indonesia Emas 2045. Jadi ini harus kemudian menjadi perhatian serius. Jadi pemerintah provinsi sudah sungguh-sungguh untuk kemudian secepatnya untuk menekan angka stunting itu harus diimbangi kabupaten kota. Ya. Jangan kemudian ikut saja ikut programnya aja. Ikut programnya saja kemudian tanpa kemudian menyisihkan APBD-nya itu terfokus bagaimana beriringan untuk menuntaskan stunting di daerahnya masing-masing. Kalau ini tidak dilakukan ya berat nanti kan. Waktunya butuh panjang. Ya. Sementara ini kan kita bermimpi 2045 nanti itu kan betul-betul kita ini dengan bonus demografi yang luar biasa ini, usia produktif yang lebih banyak ini kan luar biasa Indonesia ini. Iya, sementara Eropa, Asia itu masih kendala besar. Di Jepang itu para pekerja-pekerja sudah usia-usia udur semua itu. Dan OB itu kan orang tua-tua semua di Jepang itu. Berarti ini kan itu bagaimana kemudian memanfaatkan kita untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 diantaranya ya stunting ini harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten kota untuk menyertai pemerintah provinsi yang sungguh-sungguh di dalam penanganan dan menekan angka untuk kemudian bisa syukur-syukur bisa kemudian tatapan yang minim meskipun sekarang 17% masih. Ada targetnya enggak sih Pak? Dari 17 itu? Ya pasti ada target kan ya. Tapi angka itu saya kan belum tahu ya. Ya kalau kemudian sekarang itu masih kategori kita ini
kategori baik jumlahnya ya. Tapi kita kan juga tidak tahu dibandingkan dengan mana kan begitu ya. Kalau dibandingkan dengan Papua kan jelas Jawa Timur baik kan begitu. 37 Mas Dede, itu kategorinya apa kalau dimasuk standar Ya WHO? sebenarnya itu termasuk tinggi karena ya karena yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia itu adalah 14%. Oh, ya. Ya betul. Itu yang ditarget target pemerintah untuk penurunan angka stunting ya 14%. Nah, sekarang kalau lihat Jawa Timur itu 17,7. Nah, kan masih ada 3% yang harus yang harus ya. Iya, 3%. 3% yang harus diatasi diturunkan ya, untuk menekan angka stunting. Kalau nasional berapa nasional? Nasional itu saya lupa nasional ininya. Jadi kan itu kan kayak pembanding. Ya, biasanya kan Jawa Timur itu, kansnya Jawa Timur itu pasti kan kemudian lebih rendah. Baik itu tingkat pengangguran terbuka apa itu pasti Jawa Timur pada posisi yang baik pertumbuhan ekonomi ya. Tapi kan secara nasional itu berapa? Kalau Jawa Timur 17,7% itu dianggap sudah bagus ya. Ya tapi ukuran tinggi tetap jadi target ya. Lah iya, makanya standarnya kan kalau nasional tadi itu harus baiknya 14, sekian %, nasionalnya itu berapa kan gitu. Kalau nggak salah itu nasional itu di angka 21,5. Oh, berarti masih tinggi nasional ya? Iya. Masih tinggi nasional. Ya itu Jawa Timur kan masih tapi 3% itu menjadi persoalan penting. Ya, karena itu ukurannya besar loh ya. Ya, sebenarnya itu cuma turunnya 0,1 kalau nggak salah. Karena sebelumnya itu 21,6. Nah, di 2023 itu 21,5 sehingga turunnya cuma 0, yang nasional. Betul, yang nasional. Yang Jawa Timur? Yang Jawa Timur kan tadi 17,7. Dari? 17,7. Dari yang sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya saya lupa data ini. Ya, artinya kan bahwa pada tataran ini kita masih PR kita butuh kerja bersama. Jadi untuk kemudian bagaimana menekan angka ini. Kalau kemudian angka 14% katanya Pak Didi itu ya angka yang diharapkan. Diharapkan berarti kan butuh waktu untuk kerja bersama itu untuk kemudian mengurangi 3% itu untuk bisa mencapai 14%. Nasional aja turunnya 0,1. Nah, ini kan harus benar-benar harus program-programnya yang tadi yang disampaikan oleh Pak Suli tadi itu ya harus benar-benar memang itu sesuai dengan permasalahan yang ada di kabupaten atau kota yang tadi. Karena ini regulasinya kan sudah ada. Perda yang saya sebutkan tadi. Ya, Perda Pelayanan Kesehatan Masyarakat diperkuat dengan Pergub terkait dengan penanganan stunting dan sebagainya kan. Tinggal ini bagaimana di kabupaten kota bisa berjalan gitu kan. Tapi saya kita tanya ke Mas Didi nih. Yang di lapangan seperti apa sih sebenarnya? Kayak penyuluh, kayak itu kondisinya seperti apa menurut yang Anda riset dari? Iya. Sebenarnya begini. Permasalahan stunting itu sebenarnya kalau misalnya kita itu penanganannya di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat efektif. 1000 hari pertama kehidupan. Itu berarti bayi ya? Betul. Jadi mulai dari ibu hamil. Dari ibu hamilnya. Betul. Jadi pencegahannya itu mulai dari ibu hamil. Bahkan lebih bagus lagi ketika dia mau menjadi calon pengantin. Jadi calon pengantin itu kan sudah harus diberitahu. Misalnya kamu nanti akan menjadi ibu. Ketika kamu hamil nanti harus nutrisinya dipenuhi begini. Harus minum tablet penambah darah dan begini semua. Nah, ketika itu sudah ada penyuluhan terhadap mulai dari ibu calon pengantin itu sampai hamil kan akhirnya kan pemahaman itu kan pengetahuan itu ada. Tadi yang disampaikan oleh Pak Suli ternyata faktor pendidikan atau pengetahuan ini juga menjadi masalah. Salah satu contohnya misalnya di Madura. Di Madura itu angka nikah dini itu sangat tinggi. Betul. Nah, kalau sudah nikah dini pengetahuannya kurang, cara pendidikannya kurang, maka ya pengetahuan terkait dengan kesehatan itu juga akan kurang, betul. Dan itu hasil-hasil riset-riset yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan terhadap kejadian stunting ya banyak. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian angka stunting. Ya sama halnya sekarang ini kan kalau kita coba Jepang ya, kemudian Swedia ya. Ya. Jepang sama Swedia ini kan ketakutan lost generasi. Karena nggak ada. Ya. Karena angka anak muda ya.
yang dia mau menikah dan punya anak, ya. menurun. Iya. Ya, Berat jadi, Berat. berat. Ya. Karena mereka itu ingin hidup bebas tidak kemudian direpotkan oleh anak, ya. Jadi makanya kan kemudian pemerintah Swedia, ya, itu ketika temukan anak seorang warganya itu tahu hamil, itu langsung kemudian semuanya menyelesaikan Iya. ada negara. Itu intervensi oleh negara. ya? Intervensi negara. Ya. Coba di Indonesia. Ya. Itu di Taiwan juga bagus itu kalau ngomong masalah kesehatan. Apa, Iya. apa yang Taiwan. Ya, kalau ngomong masalah kesehatan Taiwan juga Taiwan sangat, gimana, Taiwan? sangat bagus ininya. Maksudnya mulai jadi semua kesehatan itu kan tanggung jawabnya negara. Betul. Jadi mulai ketika misalnya ini salah satu contoh teman saya yang sekarang lagi studi di Taiwan. Itu ada insiden kejadian anaknya jatuh. Jatuh. Iya, jatuh kebentur kursi atau apa. oke. Nah, kemudian Berdarah. dibawa ke rumah Rumah sakit ya, diobservasi, kemudian di ronsen, oh ternyata ada perdarahan begitu. Nah, habis itu ada dinas sosial yang datang Langsung ke sana berarti. juga. Jadi bukan hanya dinas kesehatan atau bukan Jadi, hanya yang rumah sakit kontak dinas sosial. betul. Untuk cek apa benar kejadian itu karena kelalaian dari orang tuanya, betul. Atau memang benar-benar itu kejadian itu Insiden. ya insiden kecelakaan, begitu dicek semua, ditanyain, diwawancara. Hmm. Jadi sampai sedetail seperti itu. Iya. Nah, itu yang Taiwan itu ya. yang terjadi di beberapa negara yang Jadi begitu dia tahu ada bahwa kejadian, ini betul. kejadian, Iya. seluruh biaya seluruh mungkin sektor ya di backup penuh. Di backup itu. penuh. Betul, gratis. Kalau kita masih puskesmas ya, puskesmas yang gratis, tapi nggak semua ya. Iya, enggak kalau kemudian sekarang itu pelayanan kesehatan kan semua sudah ya. gratis. JKN. Jadi itu bagaimana kemudian sekarang itu untuk mengcover BPJS itu kan sebagian juga pemerintah provinsi, kabupaten itu kan turut serta, ada yang kemudian dana sharing untuk mengcover itu. Tapi cuma sekarang itu kan program kemudian melakukan pendampingan itu loh yang memang yang harus kita lakukan. Selama ini kan bergantung pada Posyandu, ya kan? Ya. Oke. Posyandu itu sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Tapi kira-kira pendampingannya sejauh mana kan? Ya. Kan Posyandu itu kan memang sudah bisa melakukan, dia mengukur tinggi Ya, badan, betul. ukur ini Dan anak ini secara betul periodik ya, ya. secara periodik itu kan dilakukan. Tapi kira-kira ini apakah kemudian itu merata gitu loh. Sama halnya ketika di Probolinggo dengan jumlah Merata maksudnya di setiap wilayah. di setiap wilayah terjadi begitu. Apakah itu sesuai dengan perda yang kita lakukan dengan pelayanan kesehatan masyarakat itu dan berjalan dengan baik Posyandu itu di masing-masing daerah. Dan terlatih kader-kadernya. Jangan-jangan kan tidak terlatih akhirnya tinggi badan, ngukur tinggi badan salah. Ya, itu kan akhirnya berdampak juga terhadap presentase stunting yang ketika misalnya dilaporkan ke dinas dan lain dinas sebagainya. Dan ini Presiden Prabowo ini serius loh itu dalam penanganan itu. Ya. Bagaimana kemudian menyiapkan generasi emas 2045 itu. Ya. Jadi tinggal sekarang kan kepedulian kepedulian pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama kita menekan stunting ini pada posisi yang baik atau normal itu apa ya? Yang Sesuai dengan standar tadi apa? ya. 14%. Itu apa disebut apa kalau Ya, batas minimal. batas minimal. Bahasa Yang itu. diharapkan oleh pemerintah. Iya. Karena memang angka stunting di luar negeri sudah di bawah itu semua. Di bawah Ya. semua, ya. Indonesia Bahkan ini nggak masih. ada yang zero, nggak ada ya. Ya mungkin kalau kayak negara-negara yang sudah Modern, maju ya. secara kesehatan mungkin dia sudah zero stunting. Iya. Ya, Karena secara ekonomi kan Sudah bagus mudah, kan ya. begitu. Iya. Ya negara Eropa itu Yang kan- disebut dia ada kaitannya. Tadi kan faktornya paling besar itu urusan ekonomi. Bagaimana ini bisa antara stunting ini dan persoalan kesejahteraan yang di Posyandu itu kan alami ya. masyarakat. Posyandu itu kan sesungguhnya sudah bagus kan kalau menurut kacamata kita ya. Tapi kembali lagi kemudian apakah kemudian konsistensi itu kemudian supportnya karena juga ada jadwal-jadwal juga kan. Kapan dikasih kacang hijau, ya kapan dikasih susu, kapan itu ada. Penimbangan. Cuma itu kan kira-kira berjalan secara keseluruhan atau tidak? Adakah evaluasi kita ini secara utuh tetap penyelenggaraan Posyandu itu? Iya. Jadi karena harapan dari Pak
Presiden Prabowo itu bahwa posyandu itu adalah bagian yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menyiapkan anak yang kemudian dia itu mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat, terukur. Nah, karena posyandu itu kan bergantung kan pada dana yang memang kabupaten kota masing-masing kan, APBD yang bersangkutan kan, dengan program yang melekat di PKK kan. Jadi program posyandu itu kan program yang melekat di PKK. Jadi tentu kan ini kan sejauh mana sesungguhnya kemudian peran-peran di masing-masing posyandu itu mereka paham dalam arti ya memberikan edukasi. Terus kedua, apakah kemudian posyandu ini betul-betul sesungguhnya sudah sampai pada tataran 3T tadi itu kan? Kawasan 3T tadi terluar. Terluar. Apalagi T-nya saja. Ya. Itu kan terdalam. Ya. Maksud terdalam. Ya, artinya itu yang memang harus mendapatkan perhatian. Sehingga target kita yang bisa kemudian kalau bisa 14% untuk menggenjot dari 17 yang butuh 3%, 0,37% itu bisa kita selesaikan. Jadi tanpa koordinasi dan program yang integrasi, jangan harap itu nanti bisa kita akan harus ada integrasi, intervensi yang sungguh-sungguh. Semua pihak lah. Semua pihak. Stakeholder yang harus ikut Perguruan tinggi kan sudah sangat sudah bagus. Jadi pemerintah provinsi kemudian melibatkan perguruan tinggi untuk menekan terkait dengan itu kan sudah upaya yang sungguh-sungguh kita untuk melakukan itu. Tinggalkan kemudian tadi itu kebersamaan, kesungguhan kabupaten kota untuk kemudian melakukan hal yang sama di dalam melakukan penekanan terhadap angka stunting yang ada di daerahnya masing-masing. 3% itu ya. Mas Dede, saya juga mengutip pernyataan Anda, faktor lingkungan. Ya. Maksudnya gimana? Faktor lingkungan yang akan mempengaruhi stunting itu gimana? Ya, faktor lingkungan itu kan salah satunya tadi yang disampaikan Pak Suli, sanitasi lingkungan itu yang tidak bersih, perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang, kan begitu, termasuk ketersediaan air minum bersih yang kurang, itu kan merupakan faktor lingkungan, atau juga ketersediaan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Misalnya jarak antara rumah ke pelayanan kesehatan sangat jauh kan begitu. Berarti keterjangkauannya menjadi masalah. Keterjangkauannya kan menjadi masalah. Itu merupakan faktor lingkungan dari fasilitas fisik kan begitu. Bagaimana misalnya ketika mau lewatin ke puskesmas harus jalannya rusak kan begitu. Itu kan merupakan kondisi lingkungan kan. Atau misalnya rumahnya di pegunungan terus kemudian tempat puskesmasnya ada di bawah di dataran. Itu kan juga harus melewatin lingkungan, kondisi lingkungan. Nah, masalah-masalah penting juga ini ya. Betul. Iya, kan keterjangkauannya ke anak orang betul. Ya mungkin bisa jadi ketika di wilayah timur itu masih tinggi angka stuntingnya ya. Faktor itu bisa jadi lingkungannya masih alam masih betul. Iya. Apalagi yang wilayah pegunungan, Papua wilayah pegunungan itu kan akses. Apalagi saya pernah ke Pegunungan Bintang, cari pesawat aja sulit untuk ke sana. Iya kan. Iya, saya 11 hari di Papua itu ke Pegunungan Bintang nggak bisa. Nunggu sekian minggu. Wah, makanya pemerataan itu penting kata Pak Suli tadi itu. Dan harus ada evaluasi. Kalau semua ada evaluasi, saya yakin apalagi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Suli itu berkaitan dengan makanan bergizi gratis. Karena memang ada sebuah riset itu yang dilakukan oleh peneliti di luar yang dia melakukan riset terkait dengan makan bergizi gratis, tapi bukan di Indonesia. Karena di Indonesia kan baru dimulai. Tapi di luar negeri kan sudah berjalan itu makanan bergizi gratis, tapi namanya bukan MBG. Kalau di Indonesia kan namanya MBG kan begitu. Dan itu sangat efektif untuk peningkatan gizi anak. Betul. Itu. Saya percaya itu memang sangat. Tinggal evaluasinya bagaimana, dan ini mungkin yang nanti akan saya riset yang di Indonesia ini. MBG bagaimana berkaitan dengan dampak MBG terhadap Karena kan kalau kita riset sekarang kan mungkin masih belum muncul karena butuh mungkin 6 bulan setelah pelaksanaan MBG ini sudah berlangsung baru nanti kita bisa melihat dampaknya. Sekarang belum ya, masih uji coba Pak Dede. Ya masih uji coba ya Pak Suli. Bisa dikatakan gitu ya? Iya. Di beberapa daerah itu. Beberapa daerah kan memang semangatnya Presiden itu kan seluruh ya anak usia sekolah dan kemudian ibu hamil kan termasuk itu mendapatkan asupan gizi itu. Jadi sehingga kemudian pemerintah ini
pertama ya otomatis kan bagaimana kemudian kesehatan masyarakat ini kan terpenuhi, menghasilkan kemudian juga generasi yang sehat, generasi yang kemudian mereka ini mampu untuk kemudian nanti menghadapi tantangan zaman yang luar biasa. Ketika mereka itu kemudian kondisi tubuhnya adalah sehat. Orang sehat itu pasti kan nutrisinya bagus, itu pasti kemudian otaknya juga akan cemerlang. Generasinya jadi generasi yang unggul. Ya ini semangat presiden kita. Ya. Jadi tentu dengan upaya-upaya yang dilakukan Pak Presiden itu dan kemudian Pak Kemenko ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian swasembada pangan terpenuhi, otomatis kan kebutuhan gizi masyarakat juga terpenuhi. Ketersediaan pangan. Ada juga namanya Pak, ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Ya. Betul itu penting itu. Saya pernah meneliti bahwa di beberapa daerah itu kan juga melakukan upaya-upaya kreatif ya. Sampai lelenya itu dibuat untuk apa benar ya? Lele itu bisa mengangkat ini apa? Stunting apa? Oh, angka stunting. Iya, kan nutrisi ikan itu kan sangat tinggi. Jadi kan biasanya kan kenapa tadi itu ya saya bilang kok di pesisir ternyata tidak bisa memanfaatkan itu tadi, ternyata ikan cuma dijadikan ikan yang mungkin ada yang tidak suka begitu Pak Suli, sehingga tidak bisa dijadikan makanan yang diolah lagi begitu, yang itu mungkin dijadikan biskuit. Jadi bentuk lain. Betul. Yang penting kan nutrisinya ini kan tinggi untuk memenuhi gizi. Produk knowledge lah apa kata mungkin dibuat apa kayak kerupuk yang itu menjadi kesukaan anak kan begitu, yang itu bisa membuat anak itu menjadi suka makanan ikan. Ya, saya pernah merasakan beberapa produk ya yang hasil olahan itu. Jadi memang ini perlu, tapi nggak semua memang dari tempat kota ya. Tapi kan faktornya itu kan apapun juga kemiskinan. Ekonomi. Meskipun di daerah pesisir pantai, mereka nelayan kan ikannya bukan kemudian dimakan, tapi ikannya itu dijual untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Iya. Pak, kalau ngomong urusan ikan dijual sampai mantan nanti panjang ini Pak. Ada cerita-cerita yang luar biasa. Ya, saya kira itu diskusi kita ini saya sangat bersyukur sekali dan senang karena podcast kita PU TV yang mengusung tagline Islam Berkemajuan ini bisa berkolaborasi dengan DPRD Jawa Timur. Komisi E DPRD Jawa Timur, dan ini moga-moga memberi semacam nilai tambah begitu untuk teman-teman atau pemirsa PU TV dan yang lain, publik yang lain, dan saya kira itu cukup untuk bekal kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.